Halo, selamat siang yang terhormat dosen pembimbing dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Agustina Teresia Vintura, NIM 85846098, Prodi PGSD dari UP BJJ Salut ICB Berau Samarinda. Di sini saya akan memenuhi tugas praktikum sesi ke-8 di modul 9, yaitu tentang kegiatan praktikum 1, kegiatan praktikum mandiri tentang udara dan batuan. Di sini kegiatan praktikum satunya adalah tentang kegiatan praktikum udara, pembakaran memerlukan udara. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya seperti dua batang lilin yang sudah saya sediakan, 2 buah gelas yang nanti untuk ditutup menjadi kedap udara, dan di sini saya menggunakan korek api. Di sini juga saya menggunakan stopwatch untuk menghitung waktu ketika lilin dinyalakan lalu ditutup dengan gelas. Di situ berapa waktu lilin akan mati. Lanjut, saya juga akan melakukan kegiatan praktikumnya yang kedua itu tentang praktikum batuan, mengklasifikasikan batuan. Jadi di sini saya memilih ada beberapa batu, 3 buah batu. Saya menggunakan 1 buah mangkok, dan di sini saya juga menyediakan cairan, yaitu cairan cuka. Sini juga saya menggunakan alatnya. Nanti setelah saya rendam airnya, ketika melihat ada gas yang keluar dari dalam, saya akan menghancurkan menggunakan palu ini. Ini adalah praktikum KP1 tentang udara, di mana kegiatan praktikum udara ini mengetahui pembakaran memerlukan udara yang bertujuan untuk menjelaskan kegunaan udara. Di sini ada 2 batang lilin yang sama. Saya nyalakan lilinnya menggunakan hitungan waktu stopwatch dan 2 buah gelas. Sambil memperhatikan lilin yang menyala, saya mencoba untuk menutup menggunakan gelas. Sini saya memperhatikan dulu lilinnya belum nyala sempurna. Lalu saya berusaha, saya mencoba untuk menutupinya. Dan ternyata memang belum sampai tertutup, apinya sudah mati. Praktikum pembakaran lilin ini membuktikan bahwa udara mengandung oksigen yang mutlak diperlukan dalam proses pembakaran. Tanpa pasokan oksigen, api tidak dapat menyala karena terjadi pemadaman, sekaligus membuktikan gas hasil pembakaran berupa uap air dan karbon dioksida. Di sini karena saya menggunakan gelas yang pendek sehingga tidak cukup untuk menutup lilin, sehingga saya berusaha untuk menggantikan dengan gelas yang agak tinggi. Mengapa pembakaran membutuhkan udara? Karena pembakaran adalah reaksi kimia antara bahan bakar, sumbu dan lelehan lilin dengan oksigen. Oksigen bertindak sebagai zat pengoksidasi yang bereaksi dengan hidrokarbon dari lilin. Reaksi kimia ini melepaskan energi dalam bentuk panas dan cahaya. Jika suplai udara terputus, maka api akan padam seketika karena reaksinya berhenti. Di sini saya mengulang kembali untuk menutup sambil menghitung waktu menggunakan stopwatch. Kita perhatikan sama-sama bahwa
Mati. Ulang lagi. Lilin, api akan mati ketika lilin ditutup dengan gelas. Nanti kau dekatkan kamera ke sini ya. Kameranya dekatkan ke sini. Kameranya. Di sini hasil pengamatannya bahwa lilin yang ditutup dengan gelas, nyala apinya akan semakin meredup dan akhirnya padam. Sambil menghitung waktu melalui stopwatch, kita perhatikan sama-sama. Begini. Ya, pegang begitu ya. 1, 2, 3. Nyala apinya akan semakin meredup dan akhirnya padam. Di detik ke-9. Detik ke-10 api padam ya. Sebenarnya detik 9 ini api padam. Lambat saya kasih mati stopwatchnya jadi detik ke-9. Hal ini terjadi karena oksigen di dalam gelas perlahan habis dan digantikan oleh gas karbon dioksida, hasil pembakaran. Nah, sedangkan lilin yang tanpa penutup, ini kita perhatikan lilin yang tanpa penutup ya. Lilin yang tanpa penutup ini akan terus menyala hingga seluruh badan lilin dan sumbunya habis karena suplai oksigen dari udara sekitar tidak terbatas. Nah, seperti ini ya teman-teman. Coba lagi. Dekatkan ke sini, Erika. Kegunaan oksigen untuk lilin. Secara khusus udara atau oksigen diperlukan dalam eksperimen lilin untuk 3 fungsi utamanya. Yang kedua ini ya, ini yang saya mencoba untuk yang kedua kalinya, lilin mati pada menit ke-9, tepat pada menit ke-9. Oke, baiklah. Nah, terima kasih teman-teman. Inilah ada video praktikum. Di sini saya akan melanjutkan praktikum IPA tentang batuan. Yaitu adalah mengklasifikasikan batuan. Di sini saya mempunyai 3 buah batu. Saya cuci dulu. Cuci bersih. Saya cuci. Di sini saya mencium. Coba. Bau wangi. Lalu saya cuci lagi. Baunya bercampur tanah. Kalau ini satunya wangi nih. Kalau ini bekas aspal. Nih. Bau lumpur. Oke. Nah, dekatkan kameranya ke sini dulu. Di sini saya akan menguji. Coba sini. Ya. Kelihatan enggak itu, Ika? Kelihatan. Dalam praktikum IPA ini, batuan diklasifikasikan menjadi 3 jenis utama berdasarkan proses pembentukannya, yaitu batuan beku dari lelehan magma, batuan sedimen hasil pengendapan material, dan batuan metamorf, batuan yang mengalami perubahan akibat suhu dan tekanan. Nah, di sini ketiga batu ini ketika disiram dengan cairan air cuka. Di batu besi ini atau batu material ini, dia tidak sama sekali terkoneksi oleh air dari asam cuka. Sedangkan batu beku dari lelehan magma atau aspal, dia mengeluarkan buih busa, dan batuan yang mengalami metamorf, batu yang mengalami perubahan akibat suhu tekanan, batuan kapur. Di sini dia mengeluarkan buih yang banyak. Batuan beku terbentuk dari magma atau lava yang mendingin dan mengeras. Proses pendinginannya magma ini dalam kerak bumi atau di permukaan bumi. Ciri khasnya itu teksturnya kristal, kaca, seragam, dan biasanya tidak berlapis. Contohnya, batunya sangat ringan, berpori, berongga, berwarna terang.
Contohnya seperti batu kapur ini ya. Sedangkan batuan sedimen terbentuk dari proses pelapukan, erosi, dan pengendapan material, pasir, lumpur, sisa organisme. Proses material diangkut oleh air, angin diendapkan di suatu tempat dan mengalami pemadatan. Ciri khasnya menunjukkan adanya lapisan atau mengandung fosil. Batu pasir terdiri dari butiran pasir tersemen. Contohnya seperti batu yang hitam ini ya. Batu dari koral, aspal. Nah, batuan metamor, batuan malihan. Batuan yang terbentuk dari batuan beku atau batuan sedimen yang berubah bentuk. Warnanya, ciri khasnya pita atau garis-garis, lebih keras dan padat. Itu namanya batu besi ya, kalau sering kami sebut batu besi. Batunya batu marmer, turunan batu kapur mengkilat, sering berurat. Nah, di sini saya mencoba untuk membelah batu kapur yang sudah terendam oleh cairan cuka tadi. Di dalam batu ini tuh masih mengeluarkan buih-buih. Di sini saya berusaha memecahkan ketiga batu ini. Batu dari material aspal, batu kapur, dan batu besi. Sini batu besinya susah sekali untuk pecah. Sangat susah untuk dihancurkan. Nah, dari ketiga batu ini hanya kedua batu yang dapat mengeluarkan buih-buih atau busa gelembung ketika disiram oleh. Dalam praktikum IPA tentang uji batuan dengan air cuka bertujuan untuk mengidentifikasi kandungan mineral batuan, khususnya kalsium karbonat. Ketika batuan yang mengandung mineral ini seperti batu gamping atau marmer disiram cuka, asam asetat bereaksi dan melepaskan gas karbon dioksida yang terlihat sebagai gelembung atau desisan. Reaksi kimia yang terjadi, cuka adalah larutan yang mengandung asam asetat. Saat bersentuhan dengan batuan yang kaya akan kalsium karbonat, terjadi reaksi kimia asam basa yang menghasilkan garam berlarut, air, dan gas karbon dioksida. Makna dari praktikum ini, uji coba atas cuka membantu membedakan batuan sedimen karbonatan dengan batuan jenis lainnya. Nah, baiklah teman-teman, terima kasih atas video saya. Mungkin masih banyak kekurangan dalam penjelasan ini. Saya mohon maaf, terima kasih, dan sampai jumpa. Sampai jumpa.